Iya, aku malas aku sekolah itu. Jadi sekolah di Samsul lah jam 2 masuk, jam 3 istirahat, jam 4 pulang. Jamsu. Satu angkatan sama kayak sama Dani gitu itu nggak Panggung? Dani setahun di bawahku, Dani kan di kelasnya Pak 91. Anggong. Dan kebanyakan juga tidak direstui orang tuanya lah gitu. Pasti sih ya, karena kan ibu kota ya, kita tahu ya sekeras apa di ibu kota Mau itu. jadi apa kuliah di IKJ? Mau jadi, iya ternyata buktinya ada. Apa itu Pak Anggong? Ada, pembawa korban. Membawa korban, tapi buat aku sih itu biasa. Nah, itu helinya jatuh, crash gitu. Iya. Kena yang satu koordinator talent sama PU. Halo teman-teman, balik lagi ditemenin sama Gracia di sini seperti biasa di Boomcast obrak-abrik obrolan asik sana sini. Nggak kerasa sekarang udah episode kelima, tapi tenang aja seperti biasa juga nggak sendirian, akan ada sosok yang sangat menginspirasi kita semuanya, apalagi kita masih anak-anak muda ya, harus ditiru semangatnya beliau yang satu ini. Langsung aja kita sapa, selamat datang Pak Anggong. Aduh, kita kayaknya udah lama nggak ketemu Pak Anggong ya. Iya, terakhir Itu ya syuting Situbondo. Situbondo di Impian Anak Bahari. Jadi Pak Anggong ini fun fact-nya adalah ayahnya si Doni Pak Anggong ya. Iya. Ayahnya si Doni, kalau teman-teman udah pada nonton belum? Kalau belum nonton langsung aja di scroll ke bawah itu ada udah full filmnya udah di-upload di situ. Itu salah satu karya dari Boomcraft juga untuk film yang kedua dan langsung dibintangi oleh Pak Anggong Supardi. Tepuk tangan dong. Pak Anggong apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak Anggong ya. Selama ya kurang lebih kayaknya kita 3 bulan nggak ketemu Pak Anggong ya. Ya, Dan 3 bulan lebih. 3 bulan lebih, 3 bulan bener-bener. Udah lebih. 2022 soalnya Udah sekarang. setahun berarti ya. Belum, Ganti tahun. ganti tahun doang. Iya. Tapi Pak Anggong liburan tahun baru kemarin kemana Pak Anggong? Nggak liburan karena aku udah di booking sama anakku. Oh di booking keluarga ya berarti ya. Iya, nggak bisa ditolak, tugas negara ya udah aku temenin dia sama teman-temannya bikin acara di rumah lah. Oh, di booking selain sama anak juga sama ibu negaranya juga ya. Itu sebetulnya istriku nyuruh anaknya. Oh gitu ya, perantara melalui Iya. anaknya Pak Anggong. Tapi Pak Anggong kita mau ini sih, sebenarnya kita kepo sih, karena kan apa ya, kalau misalnya kita manggil dengan nama Pak Anggong tuh kayak asing, yang orang tuh kayak nggak ada nama Anggong gitu. Itu sebenarnya nama panggung apa nama asli KTP Pak Anggong? Kalau tadi bilang nggak pernah dengar nama Anggong, alhamdulillah karena aku jadi nyari. Jadi nggak pasaran Pak Anggong ya? Iya, susah diingat, susah diingat tapi susah dilupakan juga. Waduh, tapi bener-bener sih kayak pertama kali ketemu Pak Anggong kayak namanya Enggong nggak kan pernah. artinya apa artinya? Apa Pak Anggong? Enggong itu artinya kan lolak lolo gitu. Jadi tapi buat aku nggak penting. Lalu lah. tapi sebenarnya beliaunya sangat berkompeten kalau lo Bang Anggong itu Jadi apa Bang? maksudnya apalah arti sebuah nama. Waduh. Gitu. Yang penting kan kita baik hati dan tidak sombong. Tuat banget ya Bang Anggong ya, luar biasa loh. Tapi nama aslinya siapa sih Bang Anggong ini? Jadi kalau aku lahir tuh dikasih nama Aris Priyonggo pertama. Aris Priyonggo. Terus oke. kan bapakku tentara. Jadi waktu dia tugas ke Sumeneb, aku sakit-sakitan sama mbahku, sama orang tuanya ibuku, langsung diganti namanya pendek aja udah berata nama Supardi. Oh, jadi nama yang tadi aku sebutin Anggong Supardi itu sebenarnya nama aslinya Supardi aja gitu Bang Anggong? Supardi aja. Oke, tapi nama aslinya Aris Priyonggo. Priyonggo itu bagus banget loh, itu malah nama Tapi terlalu berat. Oh, berat Bikin banget. sakit-sakitan itu kepercayaannya Orang dulu tua. ya. Iya. Oke, jadi namanya sekarang kalau kita kenal di mana-mana Pak Anggong ya. Di Surabaya iya, di Jakarta iya, itu sebagai Anggong Supardi gitu. Iya, ya berarti kalau cari nama Supardi ya nggak kenal, Enggong iya, gitu. Anggong aja. itu baru, wah udah pasti menuju ke satu orang aja, nggak akan ada kembarannya Pak Anggong ya. Iya. Satu. Luar biasa. Tapi Pak Anggong, kalau apa ya, kalau Gracia tadi sempet kayak stalking Instagramnya Pak Anggong tuh kayaknya Pak Anggong tuh emang asli Surabaya tapi domisilinya sekarang udah di Jakarta. Bener? Ya betul. Jadi kalau aku kan lahir besar Surabaya lah ya, SD, SMP, SMA Surabaya, lulus Jadi SMA. Surabaya nyel Pak Anggong ya? Iya, lahir di Surabaya di Tamsibar.
Tambak Geringsing baru. Di mana itu Pak Anggong? Di Raja Wali Sidomulyo, Debrong, Pesapen. Oh, daerah sana. Iya, Itu daerahnya. Surabaya Utara, Pak Anggong. Utara. Utara ya, iya. Ya, Oke, jadi oke. dari Iya dong, kayak rumah aku. Asik. Surabaya Utara Pride kita, Pak Anggong. lulus SMA tahun 90 langsung kuliah ke Jakarta di IKJ itu. Oh, tahun 90 udah langsung caps ke Jakarta. Ya. Dan kuliah di IKJ, Kuliah di Institut IKJ. Kesenian. Institut Kelainan Jiwa. Oh, itu mah anak-anak yang kelainan jiwa, Pak Anggong. Institut Kesenian Jakarta ya. Iya. Waduh, tahun 90. Berarti aku aja belum lahir, Pak Anggong. Oh ya? Iya. Loh, yang bener ah bohong ini. Belum. Oh, kelihatan wajah-wajahnya kelihatan 80 berarti ya ini ya. Enggak juga, maksudnya tak pikir 90 baru kemarin aja tuh. Waduh. Sudah 20 tahun lebih, Pak Anggong ya. 20 tahun lebih ya. Itu Iya, iya. nggak bolak-balik Surabaya atau emang dari tahun 90 sampai 2000? Ya pertama sih sama ibuku dipesenin dua bulan sekali, sebulan sekali lah suruh balik gitu. Oke. Ke Jakarta, daftar, diterima, terus sebulan kemudian pulang ke Surabaya. Bulan kedua 2 bulan, habis itu 3 tahun. Nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Udah kayak Bang Toy berarti ya. Iya. Oh berarti tapi sebenarnya Pak Anggung waktu ke Jakarta itu, apalagi kuliahnya di IKJ, itu Ya. sempet emang didukung sepenuhnya oleh keluarga, disupport atau enggak? Oh enggak. Jadi kalau ya kan mungkin berkahnya aku itu ini ya ranking 2 ya di waktu aku sekolah ranking 2. Jadi Di mana Pak Anggung sekolahnya? aku di SMA 2. Oh di Semada, Semada. anak komplek. Oh, anak Kalian anak komplek. mana kalian? Ranking 2 dari belakang maksudnya. Jadi karena aku A1 terus sekolah ya karena sebetulnya males. Aku nggak mau gitu loh, nggak mau belajar karena nggak mau. Emang bukan passion di Iya. akademik begitu Pak Anggung ya? Iya, aku males aku sekolah itu. Jadi sekolah di Samsul lah jam 2 masuk, jam 3 istirahat, jam 4 pulang. Jamsu. Iya, masuk seenaknya, pulang seenaknya, dipanggil guru malah seneng. Tapi sering masuk BK nggak Pak Anggung? Udah sampai bosen, Udah capek sendiri ya guru capek BK-nya sendiri. ya? Jadi ya kita malah seneng-seneng aja. Jadi nggak ikut pelajaran. Ya SMA lah, masih labil lah. Iya, masih labil. Tapi kalau di Semada berarti Pak Anggung satu angkatan sama kayak Ahmad Dhani gitu itu nggak Pak Anggung? Dani setahun di bawahku. Dani Oh, kan di kelasnya Pak 91. Anggung. Kalau yang satu seangkatanku Piu. Oh Piu. Ya, Piu itu satu Iya, angkatan. Ngerti. Ngerti. Iya. Nah, aku terus kuliah di IKJ kebetulan langsung ngambil dulu sinematografi namanya. Sinematografi. Ya, fakultas FFTV. Pertama fakultas teater jurusan sinematografi gitu kalau nggak salah. Jurusan sinematografi masuk, kebetulan langsung minatnya langsung di Perfilman? Belum? Iya, enggak langsung maksudnya di kamera. Oh kamera, oke. Gitu. Nah ngomong-ngomong soal kamera ini Pak Anggong tuh juga sebagai DOP di beberapa ini nih karya-karya kayak karya-karya lebih ke musik-musik itu gak sih Pak Anggong ya? Ya, jadi pertama di era 90-an itu film minim sedikit. Ada tapi ya itu film Gak se-hype sekarang ya Pak Anggong ya? wah, film-film Sekwilda lah. Gitu sekitar wilayah dada gitu. Itu kesukaan anak-anak sih kalau itu Pak Anggong ya. Tahun-tahun segitu coba tanyain Pak Anggong pasti yang dilihat gitu-gitu. Ya, anak-anak judulnya ya. tahu nggak judulnya? Apa Pak Anggong? Gairah Malam. Gitu. Mantap. Tapi kayaknya kalau ngomongin soal film dulu sama sekarang lebih bebas dulu Pak Anggong ya. Lebih seru dulu. Lebih seru dulu. Asik. Oh, iya. Enak. Lebih seru dulu Kalau ya. asisten kan kalau ngukur kan pakai meteran tuh ngukur fokus tuh. Set, gitu. Jadi deketin sini lah nanti nggak fokus sayang. Asik. Gitu. Berarti di tahun segitu bantinya Pak. banyak ya kalau Bati tahun segitu ya. terus. Iya. Iya. Cuman kita harus kuat iman. Oke. Iya. Alhamdulillah nggak tergoda lah. Yang kuat iman 1001 ya Pak Anggong ya. Salah satunya Pak Anggong, yang 1000 yang lain nggak ngerti itu kayak gimana. Tapi tahun 90 berarti di Jakarta malah perfilman nggak perkembangannya nggak sebagus Iya, sekarang. maksudnya di Indonesia itu jadi film lagi drop.
gitu. Jadi nah waktu itu ada yang lagi marak malah ini video klip. Video klip. Ya, video klip lagu-lagu. Iya, kayak video gitu ya. musik sebetulnya istilahnya. Video musik. Jadi katakan kalau misalnya apa ya, budgetnya gede terus habis itu ya kan video musik itu sarana promosi. Nah itu waktu itu major label tuh berlomba-lomba bikin video klip bagus gitu. Karena kaset juga mendongkrak penjualan kaset itu mereka ya serius lah gitu. Bener sih, tahun 90-an memang kaset VCD itu masih hype banget ya Bang Agung ya. Betul, kaset gitu ya. Jadi kalau misalnya bikin klip itu budgetnya tinggi, tuntutannya tinggi gitu. Nah itu ceritanya gimana Pak Agung bisa terjun sebagai DOP di video musik awalnya? Ya mengalir aja sebetulnya ya, cuman kan kebetulan itu aku bikin klip pertama itu Slang. Bikin klip Slang ya, Slang Terbunuh Sepi. Nah kan waktu itu ada apa namanya ya, award video musik Indonesia. Jadi acara di RCTI itu yang Music Award gitu Pak Agung ya? Iya, Music Award. Videonya tapi Video Music video Award. Musiknya. Video Music Award itu, nah setiap bulan ada pemenangnya. Nanti pemenang per bulan, menang per tahunnya. Kebetulan klip pertamaku per bulan menang, terus yang di tahun itu menang. Wah, dan videonya itu adalah Slang tadi Pak Agung? Slang, judulnya Terbunuh Sepi. Luar biasa loh. Itu pengalaman pertama Pak Agung ya? Jadi DOP? Jadi pertama langsung boom gitu ya. Gaspol. Jadi apa namanya ya, pertama video klip Slang, kedua Opi Pesan Mama. Langsung dapet yang artis-artis sekelasnya artis gitu Bang Agung. Iya, maksudnya artis-artis yang memang secara personal atau yang inilah ya, yang apa ya, yang gimana ya, bukan yang pasar gitu loh. Agak-agak maunya itu gimana. Gitulah kira-kira. Berarti nggak pernah yang kayak terjun ke video musik tapi yang masih lokal-lokal kayak Jakarta, Bandung gitu, berarti Pak Agung langsung ya karena aku tinggal di sana. Oke. Gitu. Terus ada apa namanya, Katon sama Ruth, ya gitu-gitulah ini. Nah, jadi kalau bikin klip tuh waktu itu bisa sebulan 5 terus. Nah, ya itu jadi aku dibesarkan di klip. Kalau secara apa ya, karir ya, hobi itu besar klip, tapi sebetulnya bersamaan dengan itu aku tuh sebenarnya minatnya aku di dokumenter. Oh, film-film dokumenter? Iya, kalau dulu film dokumenter seru. Kalau sekarang kayaknya jarang ada sih Bang Agung ya? Iya, jadi kalau atau minatnya udah mulai berubah gitu ya? Sebetulnya sekarang sih ada kok anak-anak yang dokumenter, tapi nggak ada pasarnya. Oh benar. Gitu, iya. Nggak ada pasarnya. Kalau waktu itu pasarnya ada, misalnya kalau ada TV NHK, Pang gitu, dibuat keluar biasanya. Bukan gitu. untuk dinikmati di dalam negeri sendiri begitu Pak Iya. Agung ya. Gitu. Jadi Pak Agung itu berarti lebih dikenal sebagai DOP-nya video musiknya artis-artis gitu Pak Agung ya. Aduh, keren. Tapi sebenarnya minatnya memang di film dokumenter Pak Agung ya. Tapi memang rezekinya di klip gitu. Terus aku juga bikin klip waktu itu diajak sama ada Hari Capri gitu. Siapa itu Bang Agung? Hari Capri itu suaminya Camelia Malik. Oh, artis lama untuk senior. Untuk gimana video klip dangdut ini supaya lebih bagus lah. Akhirnya aku sama dia, gimana ya caranya ya. Nah itu terus ya seru. Jadi setiap hari syuting video klip. Setiap hari syuting video klip. Berarti dalam sebulan 30 klip yang Pak Agung kerjain? 20. Jadi dalam 20 klip. Jadi misalnya Januari nih tanggal 1 sampai tanggal 20. Sekarang katakan Camelia Malik, Segudang Rindu. Besok Dayu Age, entar lagi Asep Irama. Wow. Setiap hari syuting klip aja. Tiap hari loh ya, tiap hari, gila banget. Jadi Pak Agung tiap hari tuh ya sudah ketemu sama, ya ibaratnya dibilang ya pasti artis lah kalau dari Jakarta ya gitu ya. Itulah senangnya, artis dangdut itu sederhana. Masa Pak Agung? Iya sederhana. Dia takut, itu lucu-lucu lah kalau artis dangdut waktu itu loh ya. Waktu itu ya, nggak tahu kalau yang sekarang. Misalnya kita makan, dia bawa makan sendiri gitu. Loh, Mbak ayo makan sini bareng-bareng gitu. Oh dikasih makan ya, aku pikir nggak dikasih makan. Loh ya gimana sih orang. Tapi emang sepolos itu Pak Agung ya? Sepolos itu. Oh
gitu. Ya malah kita yang menarik. Malah ya. yang merangkul lah ya kita Iya, sebagai nggak tahu, tim iya. gitu ya. Iya. Tapi perjalanan Pak Anggong sebagai DOP di musik video sendiri udah berapa lama Pak Anggong? Ya pertama kalau slang itu mungkin 93 94. 9, oh oke, round itu ya, 93, Ya. 94. Nah setelah itu terus ya sinetron tuh pasti, kalau sinetron tuh cari duit lah, maksudnya Kayak buat jajan lah Pak Anggong ya? ya lumayan, bukan buat jajan mas, Buat bisa tabungan, buat masa depan sih. buat biaya adik kelas. Aduh, adik kelas loh ya, mau jadi adik kelasnya Pak Anggong. Enggak, jadi karena aku kuliah dulu bayar sendiri, jadi kalau waktu aku sudah 3 tahun itu kalau ada anak nggak bisa bayar kuliah tuh kayaknya pingin gitu loh ngasih. Pingin bantu Pingin gitu bantu. ya. Gitu. Wah luar biasa. Tapi Pak Anggong memang di IKJ sendiri kalau misalnya kita balik ngomongin masa kuliah, berarti semua dana kuliah Pak Anggong cari sendiri? Jadi lucu ya, waktu bulan pertama aku dikasih 100.000 dititipin sama supir bis mawar karena tetanggaku. Jadi aku harus ambil ke Pulau Gadung. Oke. Gitu, ambil ke Pulau Gadung 100.000. Hari kedua 50.000. Oh semakin kecil? 50.000 turun. ya udahlah aku tulis, waktu itu kan nggak kayak sekarang lah, handphone belum ada, Iya. jadi kantor pos aku tulis di kertas, ibu nggak usah dikirim lagi lah, pokoknya anakmu hidup lah di sana, tenang aja. Ya udah, nggak usah dikirim, ya aku sih maka itu jadi banyak teman, banyak yang Bener-bener yang bantu banyak ya yang Pak bantu, Anggong. anak-anak oke kok, kalau membantu itu, wah udah inilah. Lebih kalau sama teman-teman emang kayak lebih raket Ya, gitu Pak Anggong ya. iya, jadi saudara, bukan Solidaritasnya teman, gitu saudara. Ya. Saudara ya, karena Iya. udah kayak ngerasa ya sama-sama dari perantauan juga ya Pak Anggong ya. Betul, jadi kalau waktu eraku itu misalnya gini, jadi banyak anak, misalnya kalau di angkatanku kan ada kira-kira 65 orang, itu bisa 45 itu dari luar Jakarta. Oh malah yang asli Jakarta malah lebih sedikit Malah Pak Anggong. sedikit, dan kebanyakan juga tidak direstui orang tuanya lah gitu. Pasti sih ya, karena kan ibu Iya. kota ya, kita tahu ya sekeras apa di ibu kota Mau itu. jadi apa kuliah di IKJ? Mau jadi, iya ternyata ya buktinya Ya jadi, Iya. luar biasa Pak jadi Anggong. manusia. Banyak banget loh karya-karyanya, bener-bener kalau dihitung kira-kira udah berapa musik video yang Pak Anggong hasilkan? Ah, kalau musik video itu, jadi gini, aku ingat 5 pertama. Jadi Slang Terbunuh Sepi, Opi Pesen Mama, terus Vina Panduwinata, Katon sama Ruth, Vina Panduwinata, sama yang ini apa namanya Nugi Burung Gereja itu. Sisanya udah nggak inget lagi. Sisanya udah terlalu banyak ya Iya, yang banyak dikerjain sama Pak Anggong. Iya. Wow luar biasa. Tapi dari semua yang pernah Pak Anggong kerjain gitu ya di musik video itu, yang paling berkesan yang nggak pernah Pak Anggong bisa lupain sampai sekarang apa Pak Anggong? Ada misalnya Nugi nih, jadi ingat Nugi. Misalnya Nugi itu ceritanya Burung Gereja, waktu itu sama Dimas Jayadiningrat, dia direkturnya, aku DOP-nya itu ya. Syuting di Bromo harusnya sehari, tapi begitu nyampe sana itu kita pagi jam 6 udah di pasir. Ternyata cuma dapat bisa shoot itu karena cuaca ya, jadi ini jarak pandang cuma 2 meter gitu loh di pasir itu. Nunggu sampai jam 4 sore, jam 5 sore nggak ada, balik lagi ke hotel. Gimana nih, meeting lagi, yaudah kita nambah 1 hari besok, oke. Terus bikin lagi, besoknya syuting lagi, nggak dapat lagi. dapet lagi. Hari ketiga, ya udahlah kita ambil aja lah apa adanya, gitu. Oke, jadi Tapi kalau ada lumayan yang hari memang ketiga. kalau di outdoor memang harus Ya, bersahabat dengan apalagi cuaca di ya, Pak tempat Anggong ya? tinggi, sebenarnya tempat tinggi itu kan perubahan cuaca bisa drastis. Hmm. Oke nih ada terang nih, langsung masuk, langsung hilang. Gitu. Oke, jadi yang pengalaman yang paling nggak bisa dilupain Itu. lebih ke tantangan itu tadi Pak Anggong ya? Ya kalau di klip ya, karena juga pada saat kan waktu di Nugi itu, di Nugi itu kebetulan itu dia ini di VMI itu, di Video Musik Indonesia itu aku dapat sinematografi terbaik lah gitu loh. Sinematografi terbaik. Kalian ini ya, kalian ini harus ditiru nih Pak Anggong nih. Tapi banyak dikomplain. Kenapa gitu, itu Pak Anggong? banyak dikomplain karena orang nggak pakai lampu kok bisa menang gitu. Oh, Tapi terus ada itu Slamet Raja bilang ya sinematografi itu sebetulnya mengendalikan
mengendalikan cahaya itu bukan cuma cahaya lampu, tapi cahaya itu bisa juga cahaya ilahi, matahari di. Wah, segitulah. Oke kan. Filosofinya juga dapet Iya gitu ya. Asik. Oke, berarti kalau dihitung-hitung Pak Anggong ini jadi seorang DOP untuk musik video yang paling berkesan ya 5 tadi Pak Anggong ya. Ada Ya, ada inget Vina lah. Panduwinata, ada Slang, ada Opik gitu. Dan yang lain-lainnya udah nggak inget karena udah saking banyaknya Pak Anggong. Tapi kalau yang pernah nggak Pak Anggong jadi kayak DOP di film gitu? Pernah juga. Nah, itu film-film apa Pak Anggong? Nah, pertama ada terowongan waktu syuting namanya Terowongan Casablanca, Itu beneran itu Pak Anggong yang DOP? iya. Tapi waktu tayang namanya Terowongan apa ya kalau nggak salah Kuntilanak Merah apa gitulah. Oh, Gitu. iya. Itu ya. Pernah tahu filmnya. Apa penontonnya banyak, penontonnya ya 1 juta lebih lah gitu waktu itu. Tapi emang lagi viral banget waktu itu Pak Anggong. Ya, ya itu Filmnya kan itu. apa ya? Cerita apa ya namanya itu? Kalau cerita rakyat itu loh di situ, kalau lewat situ harus Kayak klakson. mitos-mitos lah gitu Betul, ya. mitos. Akhirnya jadiin film. Nah, kita syutingnya juga di situ. Oh ya? Syutingnya di situ. Kalau aku sama gitu-gitu malah Udah aku ajak. bersahabat. Iya, nggak terlalu. Enggak, tapi Pak Anggong kalau ini menarik sih. Jadi kayak film, berarti lebih syuting menggarap buah film yang ya creepy, bisa dibilang horor lah ya. Film horor. Tapi kalau emang beneran syutingnya di lokasi tersebut, maksudnya kayak waktu syuting ada nggak Pak Anggong kayak kendala-kendala atau mungkin kejadian-kejadian yang di luar ekspektasi gitu, ada nggak Pak Anggong? Ada. Apa itu Pak Anggong? Ada, oh pembawa korban. Membawa korban, tapi buat aku sih itu biasa. Oh, oke. Gitu. Jadi misal nih, waktu itu kan kalau sekarang kan drone. Kalau dulu buat ngangkat kamera itu heli panjangnya mungkin 1,5 meter gitu. Baling-balingnya itu 1,5 meter gitu, terus terbang baru dikontrol gitu. Nah, itu helinya jatuh, crash gitu. Iya. Kena yang satu koordinator talent sama PU. Jadi set di sini tuh 25 jahitan. Kalau yang begitu-begitu Oh, oke. membawa korban. Membawa korban ya Pak Anggong ya. Gitu. Tapi itu maksudnya itu pertama kali Pak Anggong Pertama kali buat layar dapat lebar. kendala kayak gitu itu film itu atau sebelum-sebelumnya ada yang Kalau lebih sebelum-sebelumnya creepy lagi gitu? enggak terlalu lah. Nggak terlalu, tapi memang karena emang itu yang lagi digarap adalah genrenya mungkin horor juga kali Bang Gong ya. Iya. Jadi mungkin vibe-nya dapet gitu kayaknya. Iya, jadi aneh juga sih memang. Misal nih pesawat begitu apa namanya dia kerekord nih, begitu kayak waktu chaos itu mati. Kayak nggak mau dilihat Oh, gitu. iya, Begitu aku playback, anjing oke, lo nggak pengen dilihat kejadiannya itu. Kejadian itu. Tuh, ya. Seru Ya lah. memang serunya di situ sih Bang Gong ya, kalau misalnya garap sebuah film tuh pasti ada aja gitu ya kendalanya. Ya. Tapi film selain tadi Terowongan Casablanca itu ada film apa lagi Bang Gong? Kalau yang kayak gitu-gitu tadi tuh ada tuh, misalnya waktu itu Kala sama Joko Anwar itu. Kalau aku waktu itu bukan DOP, tapi aku ngopret Jimmy Jeep sama Steadicam. Oke, Steadicam. Nah itu jadi udah mau siap gitu, ternyata nggak nyala-nyala kamera ini, aku biarin. Terus aku merasa, coba geser ke situ deh semua nih, geser nggak bisa. Di situ ada tuh tim penjinak jin. Oh emang ada tim penjinak Ada jin? tim penjinak jin. Jaketnya tim penjinak jin, jaket kulit, Oh, terus ada yang tulisannya hitam gitu. gitu, Pak? Iya, Bang, ya? hitam gitu. Oh, oke. Tim penjinak jin. Jadi aku diem gitu, terus aku digini-giniin nih, digini-giniin. Udah, coba nyalain lagi kameranya. Ceklek, bisa. Gitu. Oh mungkin dia udah jinak kali ya. Ininya tim penjinak jin. Oh Nah, iya. Terus aku tanya, siapa tadi yang pegang kamera? Itu ada anak kecil mainan di kameramu. Oh, Gitu, mungkin dia naik-naik gitu. jadi kayak agak error kali Bang Gong ya, karena bisa dibuat begitu. mainan. Ya, kalau aku gitu ngeliatnya ya. lucu juga ya ini ya. Ini penjinak jin semua di sini Bang Gong, makanya bisa nyala kameranya di sini. Waktu itu syuting di ini, Lawang Sewu. Oh di Semarang. Semarang. Iya. Suasananya juga ya creepy banget kan, itu juga jadi salah satu peninggalan bersejarah juga sih ya Lawang Iya. Sewu ya. Itu juga. Terus apalagi Bang Gong yang mungkin yang kalau tadi udah pengalaman creepy yang agak serem, tapi yang sekarang yang mungkin fun, yang paling Pak Anggong nggak bisa lupain apa? Film apa? Ada waktu itu syuting pencarian terakhir. Pencarian terakhir tuh syuting kita sebulan gitu ya, kira-kira di situ gunung. Oh
Di gunung? Iya di gunung sebulan itu. Ada kesurupan massal. Waduh. Kesurupan massal, nah karena aku yang deket. Ini bukan fun Pak Anggong, ini creepy lagi Pak Anggong. Aku malah ketawa, Kesurupan. ya lucu. Kesurupan massal ini kan, aduh yang gitu. Jadi lucu ini ngapain nih kan nggak seperti biasanya. Kan kamu tanya yang lucu. Oh iya, itu jadi kesurupan jadi hal yang lucu buat Pak Anggong Karena ya. massal, kalau satu kan jadi ya. Iya, apa tapi sih? karena massal mungkin jadi ya Itu gitu lucu ya, buat aku. jadi lebih fun aja gitu. Oke, Gitu. itu syuting apa Pak Anggong di gunung? Pencarian terakhir. Pencarian terakhir. Ya. Oke, jadi berapa film total Pak Anggong kalau ngomongin Nggak soal banyak. layar lebar? Nggak banyak Wow, sih gitu. sebetulnya, mungkin 10. Nggak gitu. banyak 10, tapi ya. Ya. Ada kalau yang katakan adik kelasku aja yang bisa setahun itu bisa 10 setahun. Kalau aku bikin layar lebar ini juga karena memang apa ya, nggak terlalu yang inilah, maksudnya ya Edik gitu syuting, ya, Bang, ya. syuting ya syuting, kalau enggak ya gitu. Biasa. Pengacara, banyak acara. Sama Pak Anggong. Tapi dari DOP yang musik video ke film itu memang Pak Anggong cari referensi, mungkin kayak ngerasa bosen di musik video larinya ke film, atau emang jalan berbarengan waktu itu Pak Anggong? Kalau yang film pertama aku malah lucu itu. Jadi karena aku kan suka, misalnya kita gini nih, kalau makan siang pingin makan siang di sini, pingin makan siang di sini pakai motor. Nah, aku coba waktu itu ke Gatot Subroto, ada kantor Indika. Aku ketemu ada director sama art gitu loh. Tanya, mau ngapain lo di Indika? Oh ya Indika di belakang ya, di kontainer-kontainer itu. Kantor Indika itu apa Bang? Radio Indika ya? Entertainment, jadi Oh, bukan. PH. Oh, PH. Itu grupnya. Kalau Indika itu kan ada Indika Energi atau radio salah satunya. Radio salah satunya Salah ya? satunya PH. Terus mereka ini sudah 6 bulan persiapan, tapi nggak syuting-syuting. Oke. Gitu. Terus aku ngeliat, mampir kantor yuk, mampir main. Ngeliat muka-muka apa ya, mungkin DP-nya udah habis kali gitu. Jadi udah Udah lemes kali ya? Iya, itu yang bikin, ayo gue bantuin dong ini. Ya oke, boleh lah, yes, aku bantuin. Itu Akhirnya awalnya dari begitu. situ Pak Anggong ya, awal Iya. membantu malah ketagihan buat proyek-proyek yang lain gitu ceritanya, luar biasa. Musik video iya, terus film juga iya, Film, tapi ya. sekarang yang lagi digarap apa Pak Anggong? Atau mungkin di tahun 2022 ini yang proyek yang akan Pak Anggong realisasikan apa nih? Ya aku sih nggak ada perencanaan gitu gimana gitu ya, tapi kemarin Desember kemarin kan ada tuh produser nanya jadwal, terus aku bilang oke, dia mau bikin film waktu Jakarta. Ya aku kan maksudnya kalau nanya gimana ini, enggak lah. Iya ya, biar Ternyata di enggak. sendiri ya Bang Anggong ya. Enggak, terus ada nih temanku mau ujian S2 mau bikin film ujiannya dia ini, kayaknya aku harus ikut lah kalau yang itu. Nah itu terus ya ngajar. Oh ngajar. Mm-mm. Oh ini jadi hal unik ini. Pak Anggong juga sebagai seorang guru juga Pak Anggong. Iya, guru sekarang aku. Pantas nggak? Guru loh. Pantas banget, sangat mengayomi murid-muridnya ini Pak Anggong. Ngajar di mana Pak Anggong? Di SMK Dr. Sutomo. Oh SMK Dr. Sutomo. SMK Dr. Sutomo jurusan produksi film. Jurusan produksi film. Oh ya itu memang kita kenal kalau SMK itu memang lebih ke film Pak Anggong ya, memang ya pembuatan film. Iya, kalau di jurusan yang aku ngajar itu. Gitu. Oke. Tapi beberapa kali itu aku juga ada kesempatan waktu itu Pak Anggong MC-in acaranya anak Smackdown waktu itu festival film. Oke, Nah, ya. iya jadi mereka emang lebih sering untuk ini Pak Anggong ya bikin persembahan film, Iya. karya-karya film. Ya ini, kalau di gitu Smackdown ya. itu ini itu kalau nggak salah ke-8. Jadi artinya setiap tahun mereka Setiap bikin tahun selalu FFS, ada, Festival Film Surabaya, pesertanya nasional. Benar. Terus habis itu ada cirinya itu menurut aku yang agak yang unik, maksudnya nggak ada di festival lain itu. Jadi basicnya adalah silaturahmi. Oke. Kalau menang, kita tidak butuh film yang pemenang terus misalnya hadiah dikirim apa nggak Iya, gitu. Kalau kamu nggak datang ya kamu nggak menang. Artinya yang penting di Surabaya, dia bisa datang ke Surabaya difasilitasi, dikasih dan kru yang terlibat berapa 5 orang atau 7 orang datang dikasih tempat di
disiapin, katakan mau kemana disiapin. Terus ada wordingnya itu ya Iya, kumpul seru banget, silaturahmi lah. Itu maka aku salah satu interestku aku ngajar itu karena itu salah satunya. Bener sih, karena emang Oke nih, festival filmnya itu nggak cuma area lingkup Surabaya Jawa Timur, tapi memang nasional panggung ya. Dan dari Nasional. Bandung, waktu itu sempat beberapa peserta itu yang sampai dari luar pulau itu ada Pak Anggung. Ada. Saking semangat dan antusiasnya Aceh, luar biasa. terus Solo itu apa namanya nama daerahnya aja Sulit Air gitu. Oke, iya. Nah jadi mereka datang ya. Menjadi ini sih kayak saudara juga ya panggungnya. Ya. Tali silaturahmi juga sesama teman-teman yang memang suka banget dan berkecimpung di dunia film gitu. Ya, yang interest sama film lah. Terus ada Tapi berapa gurunya. lama Pak Anggung ngajar di Ya Smackdoor? mungkin kalau secara resminya sih 2 tahun baru 2 tahun. Secara resmi, nggak resminya berapa tahun Pak Anggung? 10 tahun tiba-tiba. Enggak, ya sebelumnya kan ngasih workshop, terus aku ngerasa kalau anak-anak yang interest film, terus habis itu dikasih workshop sekali, terus kalau kita balik mereka ngapain? Benar. Ya udahlah, coba aku tawarkan gimana kalau aku ngajar aja di sini nih, jadi biar bisa lebih Bisa mantau intens. juga Pak Anggung ya, Betul. biar lebih intens sama anak-anak yang memang ya perlu Pak Anggungnya perlu support, perlu arahan juga gitu. Karena aku lihat antusias anak-anak sekarang pun di dunia perfilman tuh keren-keren banget Pak Anggung. Mereka kayak apa ya, kayak haus akan ilmu dan kepinginnya praktek terus gitu Pak Anggung. Ya, Iya kan, daripada kayak harus kayak teori atau apa. Jadi kayaknya emang lebih seimbang lagi kalau bisa dipraktekin kayak gitu. betul. Tapi Pak Anggung ngajar ini berarti bolak-balik Surabaya Jakarta ya? Karena masih domisili asli Jakarta loh Pak Anggung sekarang ini ya. Iya dong, jadi kan anak istriku di Jakarta. Oh, LDR berarti Apa Pak itu? Anggung. Long distance relationship dong, Pak Asik. Anggung. Bukan long itu. Ya. Berarti Pak Anggung ini sama anak dan istri juga lagi LDR sekarang. Alhamdulillah ya anak istriku udah biasa lah, biasa ditinggal, biasa. Biasa ditinggal. Heeh. Nah ini juga menarik Pak Anggung. Apa ya? Jadi kadang kan kita kalau kerja, ini kan bisa dibilang kerja entertain ya Pak Anggung ya. Ya. Jadi kan kadang itu hal terberatnya adalah dari orang terdekat, mungkin dari keluarga, dari saudara, itu ngerasa bahwa ya di entertain tuh kayak kurang ada waktu untuk orang terdekat dan orang tercinta. Tapi kalau menurut Pak Anggung sendiri gitu, menyikapi hal-hal seperti itu, mungkin ya ada teman-teman di luar sana yang masih bimbang untuk bisa memilih hidup di dunia ini. Itu gimana Pak Anggung? Karena resikonya besar banget, sering ditinggal iya, kemudian partner atau rekan kerjanya juga banyak banget, baik itu cewek maupun cowok, muda, tua itu wah udah banyak banget. Gimana menurut Pak Anggung? Ya pertama sih trust ya, maksudnya trust. Ya, terus kita nggak ada yang kita tutupin lah. Gitu. Jadi kalau trust itu dimulai dari mana? Trust itu nggak gampang, tapi nggak gampang ini kan ada step-step. Buat aku pertama nggak ada yang ditutupin, kita saling terbuka. Udah itu aja. Jadi terus quality time. Bener sih. Jadi kalau ketemu tapi nggak ngobrol, ketemu ngobrol semuanya, ngobrol aja tapi tidak ada yang mau mendengarkan, ya ngobrol lewat aja nanti. Iya. Jadi lebih ke trust, mungkin juga komunikasi Pak Anggung ya. Komunikasi, kalau kata istriku komunikasi itu. Komunikasi. Harus komunikasi. Bener. Gitu, karena aku orang yang nggak pernah ngomong. Karena menurut aku ngapain aku dikasih mulut satu kok, kamu aja yang ngomong aku dengerin. Oh, Pak Anggung sebagai pendengar setia. Aku dengerin terus. Jadi memang apa Pak Anggung ya? Jadi resiko emang punya pasangan atau mungkin punya orang tua yang memang terjunnya di bidang entertain memang harus siap untuk ditinggal-tinggal Pak Anggung ya. Tapi dulu ada dari istri atau dari anak ada kayak ngerasa keberatan nggak Pak Anggung dengan dunianya atau mungkin pekerjaan Pak Anggung yang seperti ini, ada nggak? Alhamdulillah dari awal sampai sekarang lancar jaya. Lancar jaya. Gimana kalau kalian lancar jaya nggak jalannya? Mulus nggak gitu. Jadi memang dari awal Pak Anggung ketemu sama istri juga Pak Anggung udah terjun di dunia ini Pak Anggung ya? Iya, jadi aku kenalin lah. Yup, ada lucu sih.
misal nih kan aku kan deket sama Deddy Miswar tuh ya. Iya. Nah, terus kantornya ini Citra Cinema ini onnya itu jam 8 malam. Oke. Gitu. Kalau aku ke situ karena anak buahku di situ katakan ketemunya jam 2 siang. Jadi aku jam 12 sudah ke sana kantor, pulang subuh. Terus kata istriku, "Itu kamu sampai pagi gitu emang teman-teman kantormu tuh nggak ada yang punya istri apa?" Nah, gitu. aduh. Ya mungkin ya bukan cuma istri, mereka udah opa-opa itu. Gitu ya. Jadi misalnya kan udah cucunya Iya, udah udah berapa. banyak cucunya. Nah, sekali waktu ya kalau mau ikut, aku ajak ke sana. Ya, jadi biar lebih tahu panggung ya. Iya. Tempat dan suasana kerjanya seperti apa juga kadang kita harus kenalin nggak sih? Biar Iya. kayak apa ya panggungnya? Memang kadang apalagi cewek sih suka overthinking panggung, suka kepikiran yang nggak jelas-jelas gitu akhirnya ya gitu kan. Kamu curhat kamu? Apa jadi curhat loh aku. Jadi suka overthinking Pak Ong. Jadi emang lebih bagusnya adalah ya dikenalkan dengan tempat kerjanya seperti apa, teman-temannya panggung ya. Iya dong. Ya kan itu jadi hal teman-temannya penting dong. juga sih. Jadi jangan sampai ada yang disembunyiin. Bener sih kalau kata Panggong jangan sampai ada yang disembunyiin. Komunikasi, quality time. Kadang 3 hal ini yang mungkin kurang diterapkan kali Panggong ya. Ya kadang suka Quality lupa. time, ya, gitu. Suka lupa aja. Ingat tapi ya lupa harusnya gitu sih. Waduh, harusnya memang bukan harusnya sih Pak Gong, harus diterapin sih, emang bukan harusnya, jadi harus diterapin komunikasi iya, quality time iya, jujur, trust itu Pak Gong ya, nggak ada yang disembunyi-sembunyiin gitu teman-teman. Tapi Pak Gong dari semuanya, dari Pak Gong masuk ke terjun sih ke DOP yang musik video, kemudian film, ada nggak kendala terbesar yang pernah Pak Gong hadapin? Oh ada nih, ini sempat yang bikin aku katakan apa ya, parno gitu. Oh, apa itu Pak Anggo? Jadi pernah waktu itu syuting buat film nih, buat film judulnya mungkin bukan judulnya belum masih tanda tanya, tapi temanya tentang sepak takraw. Film layar lebar, budget yang agak bagus gitu ya, syuting di Makassar. Nah, karena saking senengnya, wah, jadi misalnya begini nih, tiba-tiba aku dapat kode kalau Jimmy Jeep dan Steadicam all day gitu ya, setiap hari. Jadi kita pergi itu bawa Jimmy Jeep sama Steadicam, sementara itu kan mainanku. Itu mainanku, aku juga di luar jadi DOP, aku tuh juga operator Steadicam sama Jimmy Jeep. Gitu. Nah, wah aku seneng banget Pak. Jadi aku nggak ngelihat hal-hal yang harusnya, biasanya aku ada itu instingnya aku mainin lah. Wah ini kayaknya nggak bener nih, wah ini kayaknya nggak bener. Di situ aku lepas. Pada saat di Makassar, ternyata uangnya habis. Intinya uangnya habis, jadi uang habis, terus akhirnya yang punya katakan yang chief kita itu atau produser atau gimana itu jadi, nah itu tetap harus lanjut, nah akhirnya jadi chaos gitu, syuting yang nggak, filmnya nggak jadi. Terus kebetulan aku juga secara pribadi jadi apa ya, karena kan bertanggung jawab lah, karena masyarakat sana itu apa ya, alat-alat yang disita lah, apa macam-macam lah. Sampai kayak gitu Bang? Sampai kayak begitu. Jadi tahanan kota, asik. Jadi tahanan kota. Seru lah kalau itu untuk ceritanya itu panjang, jadi butuh ini lagi. Tapi artinya film itu yang bikin ini nih, bikin katakan biasanya kan gini, kita syuting itu kan enak, kerja senang-senang gitu ya. Nah ini sampai mengancam nyawa, habis itu malah kita biasanya dapat uang, kita mengeluarkan uang. Bener. Gitu. Oke, jadi memang agak serem panggungnya, maksudnya sampai chaos. Kemudian filmnya juga nggak jadi panggungnya. Filmnya nggak jadi. Nggak jadi loh filmnya. Filmnya nggak jadi. Dan awal itu kan memang udah ada nih panggung dananya, terus tiba-tiba kurang gitu aja ya. Ya ini terlalu, ekspektasinya mereka terlalu tinggi ya. Oke. Nah, Jadi itu adalah kendala yang nggak bisa Panggung lupain karena garap film tapi filmnya benar-benar sampai nggak jadi dan ya nggak bisa dinikmati Panggung ya. Nggak bisa, film apa itu ya nggak ada yang tahu gitu. Tapi ya teman-teman dekatku tahu lah, karena kan katakan misalnya jadi udah jadi apa ya,
Kita pernah mau dikeroyok orang, kru itu mau dikeroyok 750 orang. 750 orang. Bayangin di satu lapangan futsal gede, mereka ekstras ini nggak terbayar gitu loh, nggak dibayar, nggak ada duit buat bayar ya. Mereka marah ya wajar. Nah untungnya bisa diselesaikan. Oke, itu kendala yang sampai sekarang nggak bisa dilupain Pak Agung ya. Iya. Agak deg-degan juga. Tapi aku berusaha gitu melupakan lah. Maksudnya artinya gini, aku bisa balik, bisa kumpul sama anak istriku, itu udah tutup buku udah. Benar. Gitu. Jadi udah itu biasalah, orang dagang juga ada ruginya. Benar. Gitu. Udah biasa ada lika-liku dan batunya gitu Pak Agung ya. Tapi kalau tadi ngomongin soal kendala ya mungkin agak-agak ada sedihnya juga. Tapi yang paling seneng Pak Agung dari selama ini Pak Agung berkarir di dunia apa ya, kayak perfilman iya, terus kemudian hal kayak gini entertain iya, apa Pak Agung? Jadi ada yang ini kadang-kadang sukses manajemen yang paling memuaskan itu. Sukses manajemen itu maksudnya gini, kita misal nih ya, kayak orang-orang proyek-proyek yang gimana itu loh. Jadi pembagian honor terakhir itu sambil makan-makan. Iya. Itu yang paling seneng sih emang Pak Agung tiap hari kalau kayak gitu. Iya, itu aku ya itu tadi sekali aja itu. Waktu itu syuting Joe Millionaire. Joe Millionaire. Jadi misalnya ya bukan apa ya, maksudnya sesuai dengan harapan, sesuai dengan yang kita ekspektasi, gitu ya. planning ini berjalan semuanya. Misal nih pembagian honor terakhir, nanti setiap kru karena sudah ditinggal 40 hari, ajaklah anak istrimu kita makan di tempat yang oke, makan sepuasnya, pulang bawa nih amplop coklat. Emang paling ditunggu sih itu ya. Itu aku ya sekali aja, maksudnya yang bisa bagi-bagi honor terakhir, tapi ada seremoninya lah. Jadi nggak cuman kayak honoran biasa gitu Pak Agung ya. Jadi ada create momennya di situ ya, bareng sama anak istri juga, bareng sama teman-teman yang lain. Tapi kalau dari Pak Agung selama berkarir ini udah pasti banyak ketemu sama artis-artis public figure. Yang paling Pak Agung seneng sampai sekarang atau mungkin punya kesan tersendiri, siapa Pak Agung? Banyak karena sebutin satu atau dua aja deh. Ya misal nih kalau aku deket nih, katakan kalau yang sepantaran itu ya mungkin Bucek sama Ina, ada Bucek Deep gitu. Tahu nggak Bucek Deep ya? Enggak, aku nggak ngerti. Tahu, ada, coba lihat di ini IG tuh. Bucek Deep, Ina Febrianti, deket lah itu. Aku karena sinetron pertamaku Ina yang main. Ina yang main. Bucek enggak. Terus aku pernah syuting Bad film itu pemainnya Ina sama Bucek. Ya banyak, kalau banyak lah kalau artis-artis. Ya dari udah 20 tahun lebih sih Pak Agung. Jadi ya udah kalau sama artis udah kayak temen biasa Pak Agung ya, nggak ada yang harus gimana-gimana gitu. Jadi Pak Agung juga video musik iya, film iya, sinetron juga iya Pak Agung ya? Sinetron iya. Jadi semuanya lah Pak Agung serba bisa, multitasking. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Agung Supardi. Keren banget. Terakhir Pak Agung, mungkin ada yang mau disampaikan karena Pak Agung kan juga seorang guru juga Pak Agung ya, yang banyak sekali murid-muridnya gitu. Dan mungkin pesan Pak Agung buat teman-teman anak muda di luar sana yang lagi nonton podcast ini dan kepingin terjun di dunia yang sama kayak Pak Agung, mungkin apa Pak Agung pesan untuk teman-teman semua ini? Oke, jadi kalau menurut aku sih pertama kita harus memanfaatkan waktu luang. Memanfaatkan waktu luang, artinya kita kalau sekarang kan udah open source ya, maksudnya kita belajar itu bisa dari mana aja. Benar. Gitu. Sambil kita menunggu atau mencari kesempatan. Gitu. Kadang-kadang kita mau mencari kesempatan nggak ada, kadang-kadang kita diem-diem ada kesempatan datang, tapi mau kita cari atau mau kita menunggu, kita harus menyiapkan diri. Benar. Gitu, menyiapkan diri artinya misalnya kayak katakan kalau mau pingin jadi DOP gitu, pingin jadi DOP, ya pintu masuknya macam-macam. Ada bisa dari rental, bisa dari bawah, katakan dari lighting apa gitu, bisa begitu. Bisa jadi
macam-macam, ada dari artistik gitu, dari profesi lain. Gitu. Jalannya banyak gitu Pak Anggong. Jalannya banyak. Jadi sutradara pun jalannya banyak. Tapi menurut aku ya belajar. Terus kalau sama yang sudah merasa atau yang sudah berada di atau punya interest gitu ya di perfilman itu, ya tetap harus belajar juga, karena ternyata kayak aku nih sekarang udah merasa bisa ya. Kemarin aku jadi guru misalnya, oh ternyata ini ada teorinya gitu. Jadi kalau aku kuliah juga D3 tapi 7 tahun. D3 gitu. tapi 7 tahun. 7 tahun, jadi itu juga terpaksa harus karena didesak anak-anak yang lain, temanku yang lain. Jadi baru ternyata ada teorinya. Nah tinggal kita mau praktek dulu baru teori, atau kita teori dulu baru praktek. Tapi dua hal itu harus tetap berkesinambungan Pak Anggong. Iya, mau yang mana dulu bebas. Bebas, dan yang penting adalah prepare diri Pak Anggong ya. Memang akan ya belajar juga, kemudian dapetin ilmu sebanyak-banyaknya gitu Pak Anggong ya. Iya. Jadi selagi memang itu udah ada kesempatan, jadi tinggal kita masuk siap. aja, udah siap gitu. Itu pesan buat teman-teman semuanya. Jadi kayaknya semua hal ya Pak Anggong, maksudnya nggak hanya dunia ini aja sih. Kayaknya dunia pekerjaan apapun ya memang kita harus prepare diri kita sendiri gitu kan, untuk lebih oke lagi, lebih pas lagi. Jadi buat teman-teman jangan pernah ada kata menyerah Pak Anggong ya. Benar nggak? Jadi ada kadang-kadang anak sekarang tuh kayak ya udah usaha dikit kemudian gagal, udah kayaknya bukan passion aku. Kalau ngomong gagal itu gitu. jangan dulu berbalik arah dong. Oke, harus terus diterjang itu arahnya Pak Anggong ya. Manusia harus berusaha. Masalah hasil itu wilayah Tuhan lah. Iya benar, kita harus berusaha yang penting ya. Oke, nah ini Pak Anggong ada hadiah nih dari Karara, camilan raja-raja ini Pak Anggong. Ini isinya ini Pak Anggong. Jadi camilannya raja-raja ini keripik pisang, keripik nangka, semua ada di sini. Ini ada honey banana chips. Jadi Pak Anggong kalau misalnya pulang ke Jakarta bisa dicemilin sama anak dan istri di rumah. Wah, sambil nonton podcast ini Pak Anggong ya. Iya dah. Kebetulan juga kalau yang suka nyemil sebenarnya anak istriku. Nah, pas banget nih Pak Anggong, kasih Karara, camilan raja-raja. Ini ngomong-ngomong kalau mau beli ntar kalau kurang ada di... Ada dong, ada di Instagramnya Pak Anggong, atau mungkin buat teman-teman yang mau beli langsung aja kontaknya ada di bawah ini. Oke. Tuh, Pak Anggong terima kasih sekali lagi sudah hadir. Terima kasih. Di episode kelima ini, tepuk tangan sekali lagi buat Pak Anggong. Thank you juga buat Karara. Ini cemilan raja-raja yang sudah selalu support kita dan sudah kasih gift untuk bintang tamu yang hadir di sini. Dan sukses terus buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.